Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru di tahun 2023 di channel Teman Baik TV. Kali ini gue bersama Mova, seorang anak muda yang masih muda pastinya. Alhamdulillah. Ya, gue kasih intro dikit ya dulu Bro Mova ya. Boleh. Bahwa banyak orang mengatakan di tahun 2023 itu resesi mulai. Ya. Makanya Argentina itu sangat beruntung juara Piala Dunia. Karena negaranya kadang resesi. Iya, bener. Makanya kita ucapin dulu selamat buat Messi dan kawan-kawan dan Argentina. Betul. Dan kemarin kan ada dua pejabat negara yang mengatakan bahwa 2023 badai datang. Betul. Ada juga yang bilang kita nggak kena badai. Gitu loh. Nah, pandangan Bro Mova sendiri itu gimana tuh? Indonesia sebetulnya bisa berjalan di dua sisi itu atau ikut yang mana nih? Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke resesi ada backgroundnya dulu. Oke. Sebenarnya apa sih gitu? Iya, Karena iya. menurut saya gini, terlalu banyak orang yang ngebahas resesi, apalagi di media sosial. Tapi mereka mikroekonomi, makroekonomi aja kurang paham. Resesi apa resesi? Sebenarnya. Lanjut. Jadi Gue sambil ngerokok. silakan. Oke. Jadi resesi itu banyak yang bahas, menurut saya bahkan udah terlalu banyak dibahas. Tapi gimana ya, makroekonomi, mikroekonomi kalau nggak ngerti terus ngebahas resesi, sayang takutnya orang-orang yang nggak ngerti beneran, orang awam yang pengen belajar, terus jadi takut ngapa-ngapain. Waduh, bentar lagi resesi nih. Waduh, berarti nggak bisa jualan nih. Waduh, berarti gimana antar kerjaan gue dan lain-lain. Nah, kebanyakan waduhnya ya. kebanyakan waduhnya karena ketidakpahaman. Nah, kan kasihan. Orang pengen belajar, orang pengen tahu, diajarin sama orang yang kurang tepat, tidak kompeten, ekonom aja bukan, kan gitu. Nah, gitu loh. Jadi karena aku udah pernah belajar ekonomi, penjelasan resesi itu adalah ketika ekonomi kita minus 2 kuartal berturut-turut. Contohnya pas COVID kemarin, tahun 2020. Tunggu. Yang maksudnya kuartal itu apa? Oke, kuartal itu 1 tahun kan ada 12 bulan nih. Nah, iya. Iya kan? Iya. Terus? 1 tahun ada 12 bulan, kuartal itu berarti 3 bulan. Oh, berarti Ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. 3 tambah 3, 6. Kan 9 jadinya. Loh, 2 bulannya apa? kan ada 4 kuartal. 1 kuartal 3 bulan. Jadi 3. Oke. Kuartal 12 Oh, gitu. iya. Jadi kuartal tuh gitu ya, Ya teman-teman. maklumlah matematikanya agak kurang kita ini. Iya. Terus. Sebenarnya kita udah pernah ngerasain gitu, resesi pada saat pandemi COVID kemarin. COVID itu kan virus, bukan berarti ada datangnya virus, tiba-tiba virus itu bikin orang yang punya duitnya hilang. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Tapi perputaran ekonomi yang turun, orang nggak berani belanja karena takut mati. Sebenarnya di situ. Jadi resesi, yang membuat resesi adalah perputaran ekonomi yang melambat. Orang pada nggak dapat kerja, orang pada stop konsumsinya, pengusaha pada nggak berani investasi, pemerintah nggak berani ngeluarin duit. Jadi kalau yang dibilang dunia itu akan resesi karena ya banyak faktor lah ya. Kita nggak bahas faktornya karena kepanjangan. Complicated. Benar. Bukan kepanjangan sih, complicated aja. Complicated juga, benar, kompleks. Gue capek menyerapnya gitu. Berprosesnya tuh otak gue capek gitu loh. Iya. Tapi maksud gue gini, kalau bicara tentang resesi dunia itu kan tadi Bro bilang ekonomi melambat. Nah, kalau ekonomi dunia melambat, dengan taruhlah faktor yang paling menonjol dengan kenaikan harga minyak sebagai backbone dari semua industri selama ini kan gitu loh. Nah, pengaruhnya ke Indonesia itu seperti apa? Nah, gini. Banyak yang bilang resesi kan resesi global ya sebenarnya. Nah, makanya sebelum membahas resesi harus paham dulu PDB itu apa. Jadi produk domestik bruto itu terjadi rumusnya konsumsi, yaitu konsumsi masyarakat. Jadi, Ombi beli rokok, ini masuknya konsumsi. Terhitung ke PDB. Saya beli minum, saya ngopi, saya ngerokok, saya beli bakso tadi.
itu masuknya ke ekonomi. Jangan Masuk ke saya lah. konsumsi. Jangan saya. Oh iya, gua lah ya. Kayak sinetron, Om. Sorry nih, saya biasa jadi pembicara di korporat, jadi gua ngomongnya gua aja. Oke. Gua menjelaskan dulu konsumsi kita itu masuk ke dalam PDB. Jadi kalau kalian sering belanja, itu jangan mikir pembelanjaan kalian itu nggak ada gunanya. Berguna untuk perputaran ekonomi. Nah, Karena tadi detail dari produknya ya. karena detail dari produknya. Misalnya rokok, Gini, ya petani tembakau. misalnya rokok. Ya. Berapa sih harga rokok? Coba 25.000, 30.000. 30.000 itu kan ada banyak item-item yang dimasukkan. Si petani tembakaunya harus digaji, iya. bahan bakunya harus dibeli, transportasi dari petani tembakau menuju pabrik dan lain-lain, menuju konsumen. Itu ada perputaran ekonomi di situ. Itu yang bikin bertumbuh. Jadi pertama konsumsi, yang kedua investasi. Apa contohnya? Investasi bisa dilakukan oleh perusahaan. Contohnya saya real estate developer, bikin perumahan. Investasi yang gue lakukan adalah beli tanah di lokasi yang strategis. Itu masuknya investasi. Investasi tanah tersebut yang nanti bisa dijual untuk perputaran ekonomi juga. Jadi bisa di-convert gini nggak? Kalau itu kan skala besar ya. Nah, misalnya kayak gue nih, ya kan, punya duit. Mungkin kan gue nggak mungkin investasi tanah seluas itu untuk perumahan. Betul. Tapi boleh dong kalau gue memilih apartemen yang strategis. Iya. Gue beli Tipe studio. Itu bisa juga di-convert seperti hal kayak gitu kan investasi. Itu termasuk investasi. Bahkan duit kita 100.000 perak yang mungkin orang anggap ya elah duit kecil. Itu kalau kita masukin ke reksadana, kita beliin saham, itu masuknya udah. Tunggu. Ada lagi binatang baru nih. Harus pelan-pelan nih berarti ya. Tadi udah apa tuh tadi? Kuartal ya. GDP. Terus Konsumsi, reksadana. Kalau konsumsi paham lah. Paham lah ya kalau konsumsi ya. Reksadana. Oke. Sekarang gini. Kita pelan sedikit aja coba Bro Mova jelasin reksadana itu yang sebenarnya kayak gimana. Oke. Sedikit aja. Permukaannya aja. Jadi gini, intinya reksadana, kita punya uang, kita menitipkan uang kita kepada orang yang kompeten atau perusahaan yang kompeten untuk mengelola uang kita. Tapi berarti beda dengan orang nitip ke broker saham. Oh, beda. Kalau nitip itu namanya bukan reksadana. Bukan reksadana. Itu dia nitip ke pialang saham, terus pialang saham itu yang mainin. Ini beda. Gue kirain namanya reksadono. Bukan dong. Bukan ya. Nah, mungkin kita sebelum masuk reksadana yang belakang dulu tadi konsumsi, investasi, yang PDB. Jadi reksadana gambaran besarnya seperti itu. Iya. Kita uang kita serahkan kepada perusahaan. Manajer investasi yang akan mengelola uang itu diinvestasikan kemana. Betul. Ya. Itu dasarnya dulu. Ya, itu dasarnya. Kita balik lagi ke masalah konsumsi yang konsumsi. Rumus PDB konsumsi ditambah investasi, ditambah ekspor, ditambah pengeluaran pemerintah dikurangin impor. Nah, kita tadi udah bahas konsumsi, jelas ya, rokok. Kita bahas investasi, reksadana itu masuk investasi. Kita bahas pengeluaran pemerintah, APBN, APBD, udah jelas ya. Jalan tol yang kita lihat itu pengeluaran pemerintah. Bikin jalan tol itu 1 kilometer sekitar 200 miliar. 200 miliar itu dibayar ke kontraktor pasti menyerap tenaga kerja dan lain-lain. Efek dominonya jelas. Oke, jadi itu tadi ya, government spending. Ditambah ekspor. Kopi Bajawa bisa diekspor ke luar negeri, itu udah masuknya juga ke PDB. Nah, ini sponsor. Iya. Ini masuknya ke PDB karena ekspor, tapi dikurang impor. Kenapa dikurang impor? Karena ketika ada barang luar masuk ke Indonesia dan orang belanja barang dari luar, maka ekonomi yang di Indonesia itu tidak jalan karena duitnya lari ke luar negeri. Jadi intinya tapi kan kita dapat barangnya toh. Iya, betul. Hukum jual beli biasa toh. Makanya gini, impor yang tepat itu jangan impor barang jadi. Tapi impor barang raw material yang bisa kita perhalus, yang bisa kita perbaiki, kita kasih value added, terus kita jual lagi. Gitu. Oke. Jadi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dikurang impor. Nah ini 5. Jadi ini 5 rumus PDB. Oke, gitu. Nah, kalau kita udah mengerti
PDB, konsumsi dan resesi juga kita udah bisa mengetahui walaupun secara permukaan. Ya. Nah, aktualisasinya sekarang nih dalam pribadi kita. Benar. Kalau tadi kan Bro Mova ngasih secara negara, secara makro. Negara. Betul. Dan secara company. Ya. Nah, sekarang secara personal. Aktualisasinya bagaimana? Kalau tadi bicara market, konsumsi, berarti kan ada konsumsi pribadi. Ya. Nah, coba deh Bro Mova kasih penjelasan tentang pengelolaan secara pribadi dari hal-hal semua yang tadi kita udah buka sedikit itu. Personal finance mungkin ya. Mungkin personal finance. Personal finance. Oke. Personal finance yang mungkin dimulai gini bro. Dimulai dari potensi pribadi. Yang setiap orang miliki dulu. Jadi dari apa yang orang punya. Ya orang itu ini kita lintas golongan ya. Karena kita nggak pernah berpikir si miskin dan si kaya, karena potensi itu selalu ada di setiap manusia. Betul. Setiap manusia, setiap situasi, setiap kondisi. Betul. Ya. Coba kita mulai dari potensi dari pribadi. Baik. Jadi gini, sebelum kita masuk ke potensi, saya tiba-tiba jadi ingat apa yang Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, omongin di UGM. Gue tahunya Sri Mulyani Mbok Jamu. Bukan dong, Sri Mulyani Menteri Keuangan kita. Iya. Jadi Sri Mulyani ngomong, beliau menjelaskan yang bikin negara bisa maju dan yang bikin negara bisa berkembang tuh apa sih? Jadi bedanya negara maju sama negara berkembang. Negara maju itu asetnya bergerak, asetnya tidak tidur, asetnya optimal, tapi orangnya kerjanya biasa-biasa aja. Nah, ngomong-ngomong aset nih, kita nyambungin dulu. Tadi kan kita coba masuk ke pribadi. Nah, kayak bro bisa gak menjelaskan aset pribadi gua? Nah aset yang bisa berkorelasi dengan teorinya tadi Bu Sri Mulyani yang bilang bahwa negara berkembang asetnya tidur. Orangnya kerja keras. Dari pagi sampai malam. Nah, mungkin kan teman-teman banyak yang masih belum mengerti aset itu apa, liquid aset itu apa, aset tetap tidak bergerak itu apa. Nah, coba Bro Mova dimulai gini. Sebenarnya mungkin orang mikirnya aset itu harus punya tanah ratusan hektar, harus punya mobil, harus punya kontrakan, harus punya istri 3, istri 4, harus punya apartemen gitu kan, harus punya apalah pokoknya, harus punya angkot mungkin. Sebenarnya nggak kayak gitu teman-teman. Network kalian, teman-teman kalian yang berkualitas itu udah masuk aset. Mungkin kalau secara pribadi bukan berarti tidak boleh memiliki aset yang seperti itu toh. Oh iya, bukan berarti seperti itu. Jadi ini gue cuma coba elaborasi ya. Ini ternyata ada di mindset. Benar. Ya tadi yang disampaikan Bro Mova itu kan teoretikal yang ada di mindset. Jadi apa yang disebutkan tadi Bro Mova tentang aset yang bermewah-mewah seperti itu, selama mindset kita berpikir itu menjadi aset potensi kita, is okay. Betul. Kecuali mindset berpikir kita kepemilikan akan aset itu lebih ke arah mindsetnya fashion atau lifestyle. Benar. That is different. Cuman buat dipamerin di Instagram. Maksudnya itu kan maksudnya. It's a two different thing. Jadi teman-teman juga jangan takut untuk mengejar. Gua harus memiliki apartemen. Boleh. Yang penting mindsetnya. Betul. Oke, lanjut. Yang tadi udah awalnya dibahas, mulai dari apa yang kita punya, bukan apa yang kita nggak punya. Kita harus mengejar apa yang kita belum punya, betul. Tapi startnya dari apa yang kita punya dulu. Makanya tadi saya bilang temen. Yang kedua sebenarnya duit saya nggak bilang 1 miliar 1 triliun enggak. Even 100.000 10.000 itu sebenarnya sudah termasuk aset. Tapi kalau musuh aset juga apa enggak? Musuh dalam artian persaingan, rivalry. Itu bisa masuk aset karena ketika ada musuh kita mikir gimana caranya menang lawan dia dan kita jadi lebih pinter. Model Ronaldo sama Messi ya. Nah, itu contohnya. Dia nggak boleh hilang salah satunya. Karena dengan adanya dia berdua, ya jadi begini. Itu jadi hidup. Nah, jadi kita sebagai penonton, kan kita nggak main bola. Enak nonton mereka. Kita liatin aja berantem. Jadi gini ya, ini mohon maaf, banyak orang mengalami begini Bro Mova gitu loh. Ini masalah mindset lagi, bahwa
misalnya gue punya kebab. Oke. Bukalah di satu lokasi. Mm-mm. Seminggu kemudian, Iya. di pojok sebelah sana ada yang jualan kebab. Oke. Nah, mental UKM Indonesia bukannya yang seperti yang tadi Mova maksud, yaitu menjadi persaingan yang sehat untuk menjadi yang lebih baik, tapi malah menjadi persaingan yang bermusuhan total gitu loh. Sampai ngirim santet. Nah, itu juga berarti mesti dihilangin ya. Sangat wajib dihilangin. Ketika kita mau berkembang, hal-hal kayak gitu harusnya udah nggak perlu dibahas lagi sebenarnya. Jadi memang apapun yang terjadi dalam mengelola potensi, think positif, lebih baik. Benar, lebih baik seperti itu. Karena ya fokus dari apa yang kita punya. Contohnya gini lah, banyak teman-teman pasti pengen bikin konten, pasti pengen jadi konten kreator, pasti pengen punya audio yang bagus, kamera yang bagus. Tapi ketika dia sadar dan tahu dan otaknya tuh mikir, aduh gue nggak punya kamera bagus, aduh gue nggak punya audio bagus, akhirnya nggak jalan-jalan. Yang paling benar, bikin dulu konten semampu kalian dulu, kalian coba sempurnakan sambil jalan. Betul. Itu yang paling tepat. Karena kadang ilmu yang dari pengalaman itu nggak ada di sekolahan. Iya. Maksud lu begitu kan? Maksud gue begitu. Ya, karena juga pengalaman lu waktu lu punya bisnis awal itu kan juga seperti itu. Betul. Lu budget juga lu baru tahu cuman 0,5%. Iya. Branding baru 0,5%. Tapi begitu lu coba kecebur, mulai Benar. Ngomong-ngomong soal santet, saya jadi ingat partner bisnis saya di Jawa Timur. Kena santet. Kena santet, bener. Wow. Jadi tahun 2021 ketika beliau jualan tahu gerobakan, modal 200 perak, jual 1000. Tutupnya bukan karena nggak laku, justru karena laku. Ada kompetitor yang nggak suka, tiba-tiba di dalam lemari yang terkunci berantakan, tiba-tiba selangnya kepotong, tiba-tiba kompornya nggak bisa nyala, dan lain-lain. Dianya sakit sampai lumpuh setahun. Nah, itu Indonesia, bos. Itu Indonesia. Makanya kalau orang-orang Indonesia sudah bikin perkampungan Indonesia di Amerika, jalanin santetnya. Itu tank-tank dijamin meledak ya. Jadi kalau kita mau menjadi negara, taruhlah gini, Singapura kan kecil. Iya. Kenapa tuh tukang santet se-Indonesia nggak nyantet ke Singapura? Kirim aja langsung ke gue ya. Itulah kalau pandangan gue tentang santet ya. Iya. Gitu lah. Karena kita bicara, kalau udah bicara santet itu nggak bisa dibuktikan hukum, dan banyak orang bilang ada dan tiada. Ya ada, dibilang nggak ada ya ada, dibilang ada ya susah dibuktiin. Susah dibuktiin. Jadi lebih baik yang punya keilmuan itu ya udah mikirnya gimana caranya menyantet satu negara namanya Singapura. Nah, gitu. dijamin ekonominya kolaps. Iya. Demi Indonesia, bro. Oke, lanjut. Jadi balik lagi ke optimalisasi aset tadi. Optimalisasi aset itu teman-teman jangan mikir. Tadi kan teman. Iya, teman. Teman dan pesaing ya. Iya, pesaing. Pesaing itu betul. kita jadikan sebuah aset. Sebuah aset juga. Rivalitas intinya. Terus duit kita. Nah, ngomong-ngomong soal duit, teman-teman jangan mikir, waduh, pengen bisnis, modalnya pasti gede. Mau investasi untuk beli apartemen aja kan minimal ratusan juta. Investasi di properti dan lain-lain. Teman-teman, yang penting yang pingin saya tingkatkan itu sebenarnya mindsetnya. Mindset bahwa kalian harus bisa mengoptimalisasikan awal yang kalian punya. Salah satu contohnya adalah reksadana yang tadi udah saya sebut. Dengan modal 10.000, modal 100.000. Jadi gini, gue nggak nyuruh kalian itu biar kaya dari reksadana, biar kaya dari investasi. Bukan itu maksudnya. Karena duitnya muter. Yang penting duitnya muter. Optimalisasi tadi. Jadi begini, gambarannya maksudnya gini. Begitu duit muter di reksadana, entah dia investasikan di valuta asing, benar, atau di obligasi, atau di pasar saham. Nah, begitu dia misalnya taruhlah falas, falas dibeli. Itu kan sebetulnya kita ngasih rezeki juga kepada broker falas yang ada di dalam negeri, domestik maupun internasional. Ya. Nah, dia itu kan punya keluarga. Nah, efek dominonya panjang. Efek dominonya panjang juga. Nah. Keluarganya kalau mau beli beras, jangan-jangan ke toko sebelah kita. Jadi intinya
aset apa tadi? Aset itu harus dioptimalisasikan, harus bergerak. Nah, gitu. Karena gini, sayang kita punya aset. Kalau aset kita itu selalu tidur, kita bakal kerja keras terus sampai mati. Saya jujur aja salut ngelihat orang-orang di stasiun kereta berdempet-dempetan, berdesak-desakan demi nyari uang dari pagi, matahari belum terbit kalau dari Bogor ya. Pulang Bang Toyib lah. Udah nggak ada matahari. Itu kerja kerasnya dahsyat, keren. Tapi sayang banget asetnya tidak dioptimalisasikan. Karena kebanyakan begini juga kan. Dia nyampe rumah, aset taruhlah yang paling gampang duitnya lah. Anggap duit 100.000 deh, coba. Duitnya cuma dipakai di wilayah konsumsi. Benar. Karena kalau dari penjelasan Bro Mova yang gue tangkep ya, konsumsi itu kan hanya salah satu faktor. Betul. Memutar aset. Betul. Kan gitu loh. Betul. Tapi kalau ditaruh di satu keranjang semua dikonsumsi, benar. Keluarga itu kan jadi nggak produktif juga asetnya. Maksudnya begitu kan? Dan ketika pandemi datang, konsumsi jalan terus, tapi income hilang. Lihat sekarang, pinjol jadi naik, robot trading dahsyat, judi online perputaran dananya 400 miliar per hari. Per tahun 155 triliun. Bayangin itu duit 155 triliun masuk ke aset real, bikin jalan tol, bikin pelabuhan. Berapa banyak perputaran ekonominya? Masuknya ke judi online. Bener. Nah, gitu loh. Emang gini sih. Cuma ini juga gue cuman kalimat satir aja ya. Juga para entrepreneur yang ada di Indonesia ya. Mereka bisa menjelaskan tentang potensi aset atau segala macam. Cuman secara filsafat hidup, mereka lupa ngajarin satu hal, bro. Apa tuh? Di mindset para pendengarnya atau para pelaku yang baru memulai bisnis apa. Kesabaran. Nah, karena begini, bro. Itu dia. Semua itu kan ada prosesnya. Benar. Karena kan begini, bro. Bro bilang tadi nawarin reksadana salah satunya, gitu loh. Nah, kan sama juga kalau tadi bro nyinggung judi, kan sama juga. Judi juga menawarkan ini salah satu caranya muterin aset. Bedanya, judi itu real time. Ya, benar. Kalah menang detik itu juga. Dan asik, seru. Kalau bagi gua ya, gue tuh nggak suka hobi, nggak suka judi. Oke. Gue suka mempertaruhkan uang itu di judi yang arenanya gue ada skill. Oh, ada keterampilannya. Misalnya gue main biliar, diajakin taruhan, karena itu berhubungan dengan skill gue main biliar. Dan lu percaya diri terhadap skill lu. Gue mau. Oke. Seumur hidup gue main judi cuma itu doang, yang gue ada skillnya. Tapi kalau kartu kayak aduh. Yang cuman berdasarkan mengundi nasib dengan anak panah. Nah, ini kan jadi kayak mindset kan. Iya, benar. Semua ujungnya kan balik lagi ke mindset. Berproses. Nah, kalau pendapat gue, yang ditawarkan reksadana, yang ditawarkan judi online, kan sama. Salah satu tools. Benar. Bedanya adalah judi real time. Kalau asik itu relatif. Oke. Tapi yang ditawarkan judi yang sebenarnya real time. Lo kalah, lo menang hari ini. Makanya, mohon maaf ya, buruh-buruh pekerja kasar di Indonesia yang tiba-tiba satu hari pendapatannya cuma 30.000 terus dapat duit 50.000, dia rela 30.000-nya dipasangin judi. Karena bukan asiknya, real time-nya. Dia bisa tahu. Instant gratification. Bisa tahu kalah menang itu detik itu juga. Sedangkan reksadana kan ada proses. Benar. Ada yang istilah bukan awamnya jatuh temponya lah, bla bla sebagainya itu. Nah, benar. Yang gua harapkan sih memang melatih kesabaran itu adalah ketika dalam menyampaikan tentang ilmu budgeting, ilmu branding itu yang harus ditanamkan itu adalah kesabaran. Karena gua kemarin diskusi gini, bro. Ada orang mengatakan judi online ini merebak gitu. Ya sedangkan setelah pandemi ini mungkin kalau yang orang menengah ke atas dan sudah mengerti investasi oke. Tapi lu bisa bayangin orang yang pendapatannya harian,
Sedangkan kalau dia ikut reksadana bulan depan baru kelihatan hasilnya, Ya, atau 2 minggu kemudian. Benar. Ya. Pencairan dananya lama pula 7 hari kerja berusaha. Betul kan? Ya, Nah, benar. kalau yang Judi online. yang judi online, ini bukan karena asik dan bukan karena dia tidak tahu agama. Ini masalah proses. Ya, benar. Jadi, Nah, itu yang maksud gue gini, bro. Gue menggunakan narasi satir begini untuk kepada para anak muda yang mengerti tentang ekonomi, bisnis segala macam, untuk bisa menularkan ke teman-teman yang lain. Bro kan aplikatif juga nih. Ya, benar. Bro, anak muda, gue juga pernah ngalamin muda, begitu memulai bisnis, adrenalin yang namanya pengen duit cepat itu kencang. Benar. Gitu loh. Benar. Nah, bro sampai bisa memahami bahwa ini ada prosesnya, ini reksadana. Itu gimana tuh? Oke, mekanisme bro. Oke, karena gini sih. Karena jujur aja, ya gue kan main reksadana juga, gue masih muda, umur masih 21. Jujur aja lebih seru main game daripada main reksadana. Karena reksadana bukan buat dimainin. Nah, itu. Jadi mungkin dibedakan mindsetnya. Mana yang kita investasi, mana yang kita bisa bermain, dalam tanda kutip bermain. Kayak contohnya gini deh, jualan. Jualan tuh kan sebenarnya bisa permainan, contohnya. Ini pernah saya lakukan 2016, waktu saya umur 15 tahun. Gue beli keripik, harganya Rp15.000. Gue jual lagi Rp25.000. Gue dapat untung ceban, 1 keripik. Kalau gue jual 10 keripik, berarti untung gue 100.000. Kalau gue jual 100 keripik, berarti untung gue 1 juta. Itu kan ada hal yang bisa kita mainin. Gue pengen beli barang berapa banyak. Gue pengen beli barangnya kapan. Gue mau jual berapa banyak, gue mau jual kapan, otak gue jalan. Nah, beda sama investasi. Investasi begitu lu masukin duit, lu gak bisa diapa-apain nih gitu loh. Dalam tanda kutip gak bisa diapa-apain. Kalau harganya naik, kita contohnya saham. Ketika kita investasi saham, kalau harganya naik, kita lagi mikir nih gue jual apa gue tahan dulu. Ketika harganya turun, sama. Ini gue jual apa gue tahan? Ini gue tarik atau gue tahan dulu. Nah, gini, mindsetnya itu makanya harus dibedain. Gue dapat satu quote bagus banget di internet. Investasi itu sama membosankannya seperti ngelihat rumput yang lagi tumbuh, atau seperti melihat cat di tembok yang lagi kering. Sama ngeboseninnya. Lu kalau mau seru-seruan, jangan investasi. Lu main judi online. Lu jualan. Lu masuk kasino di Las Vegas sama Macau. Itu seru. Tapi balik lagi, resikonya ada. Resikonya besar. Sebenarnya kalau bisnis lah, gue nganggep bisnis itu sebenarnya ada pasti something yang kita gak bisa atur. Gak bisa ukur. Semua tergantung market. Tergantung alam semesta, tergantung Putin ngirim nuklir atau enggak. Itu kan kita nggak bisa atur. Kan ada sedikit-sedikit ketidaktahuan terhadap masa depan, atau bisa dikutip judi. Nah, tapi kita bisa mainin di situ. Jadi intinya, investasi itu memang membosankan. Tapi karena membosankan itulah di situ duitnya ada. Gitu. Jadi mungkin begini ya. Kalau sensasi main game, ya gue gamer soalnya nih, baju aja baju gaming nih. Ya kalau gue main game, gue pribadi main game, gue selalu menunggu tuh update terbaru. Kalau gue sukanya memang kan yang arcade simulasi gitu. Atau game strategi nih. Gue kan. dari kecil main Stronghold, main Art of Empire. Itu yang gue nanti kan update. Update-nya gitu. Karena otak gue akan berkembang tuh. Benar. Kalau update-nya begini, gue akan bisa gunakan begini. Mungkin teman-teman juga yang nonton itu juga bisa berpikir dalam berbisnis itu seperti main game, Benar. Tapi setiap prosesnya itu harus kita akui. Kalaupun kita harus belajar lagi budgeting, ya kita belajar. Iya, betul. Kalaupun kita harus belajar lagi marketing, ya kita belajar. Benar. Dan belajar ini kan bukan harus ikut sekolah, baca buku atau dengerin podcast kayak gini udah belajar. Iya, salah satunya. Ini termasuk belajar kan. Salah satunya gitu. itu. Dan memang itu yang harus diterapkan kepada teman-teman, terutama memang yang juga masih berpikiran seperti tadi Bro Mova bilang.
kalau mau bisnis harus punya modal, berarti gue harus nyari modal dulu. Iya, betul. Padahal di otaknya hanya modal itu uang. Padahal tadi dijelasin Bro Mova itu modal nggak cuma uang. Temen modal. Pesaing pun modal. Bagian dari modal. Kepercayaan orang lain terhadap kita itu modal. Nah, makanya jangan jadilah penipu. Ya, gitu betul, loh. Betul. Nah, kalau lu jadi penipu ya lu nggak punya aset yang tadi kepercayaan. Begitu trust lu hilang, kelar. Gue ada contoh ini, ada seorang miliuner dari Amerika ditanya sama wartawan, coba lu bayangin besok tiba-tiba duit lu hilang semua, apa yang bakal lu lakukan? Dia jawabannya gini, ya pertama gue berharap pertanyaan lu tadi nggak kejadian di kehidupan nyata. Yang kedua, gue bakal nyari di mana tempat orang kaya berkumpul. Orang kaya tuh ngumpulnya di mana? Nah itu jadi jawabannya. Jadi ketika dia tahu di mana orang kaya berkumpul, ketika dia tahu orang kaya itu butuhnya apa, bisa dikonek-konekin. Mungkin gue kasih contoh praktikal. Kebutuhan, gue punya bisnis tambak udang, kebutuhan udang sedunia itu ada 8 juta ton. Indonesia cuman bisa supply 250.000 ton. Masih kurang 32. Potensinya masih 32 kali lipat. Disitulah gue masuk sebagai petambak udang. Gitu. Lo kan masuk petambak udang. Nah, ini berkaitan dengan isu yang awal yang akan kita bicarakan. Nanti kan yang resesi itu dunia, global. Ya, benar. Ya kan? Tadi kan bicara udang pasar dunia. Benar, ekspor. Betul. Berarti bisa kita simpulkan kalau ketika ekonomi dunia itu melambat, mau nggak mau kita lihat pasar lokal kan? Iya, betul. Ya kan? Betul. Dan Tuhan memberikan Indonesia itu luar biasa. Pasar konsumsi yang luar biasa besar. Nomor 3 sedunia. Pertama Cina, kedua India, ketiga Indonesia. Berarti dalam bisnis tambak udang lo itu mungkin menghadap di tahun 2023 ini, lo mulai berpikir sama teman-teman bisnis lo di udang itu udah mulai berpikir pasar lokal apa enggak? Gini, enaknya bisnis udang gua jual udang faname. Udang faname itu besar kecilnya variatif. Intinya semakin besar dia semakin mahal, semakin kecil semakin murah. Nentuin besar atau kecilnya tinggal kita hitung. Mau kita panen pas umur 3 bulan, mau kita panen pas umur 4 bulan. Ketika ekonomi melambat, daya beli orang berkurang, berarti dia nyari barang yang murah. Ya udah pas 3 bulan aja kita angkat. Pas 3 bulan angkat berarti jenis barangnya berbeda, bukan premium berarti, medium. Iya, jadi bukan, barangnya tetap premium, tapi size-nya lebih kecil. Iya. Nah, ya kan jadi kayak gini, maksudnya gini, mungkin kan pembagiannya jadi kayak kalau lobster ya, dia semakin beratnya besar, terus ada jenis tertentu yang, itu kan kelas premium. Oh iya, jadi nggak masuk ke kelas yang premium, berarti masuknya lebih kecil. Apa sih pembagian itu? Size. Diversifikasi. Sorry, gua. Diversification bahasa Inggrisnya. Diversification dari produk lo. Nah, yang gue mau pastikan lagi, begitu lu secara barang sudah mulai membagi itu, mendiversifikasi, pasar juga udah lu mulai lirik ke lokal apa masih tetap maksa ke dunia yang akan melambat? Iya, paham. Ngomongin ke lokal gini ya, yang tadi gue udah jelasin juga, PDB itu salah satu faktornya adalah konsumsi. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia, 81% dari PDB itu konsumsi. Domestic consumption apa? Ya rokok, ya kita belanja, ya kita makan, itu konsumsi. Jadi ekspor impor itu kalau nggak salah cuman 13 atau 14% pengaruhnya. Jadi mungkin bisa dikatakan kalau negara luar itu secara global melambat, Indonesia signifikansinya, perubahannya itu hanya belasan persen. Jadi gini, bahayanya ekonomi Indonesia ketika orang berhenti belanja, ketika orang nahan duitnya, di situ bahayanya. Jadi stop belanja justru bahaya. Tapi jangan belanja terus-terusan, gak punya dana darurat, begitu income gak ada, kelar. Terpaksa ngutang dengan biaya yang gak masuk akal, dengan bunga yang ngaco, dengan pinjol ilegal. Nah, gitu. Jadi dari intinya itu bahwa konsumsi itu hanya salah satu faktor. Ya.
faktor lainnya banyak, investasi dan penggunaan aset dari pertemanan yang mungkin lu cuma keluar rokok doang, tapi tiba-tiba lu dalam ngobrol lu sambil ngerokok itu sama temen lu ketemu sebuah kesimpulan untuk berbisnis apa, investasi apa, ide bisnis kita nggak tahu lah. Jadi hal-hal itu juga harus berjalan. Nah, ini ya gue cuma ngomong iseng aja ya. Kalau melihat dari bisnis udang lo yang coba melihat ke pasar lokal, bos. Cuman jangan ketawa ya. Kita pemakan apa sih? Beras, betul. Kenapa sih kita selalu impor beras? Padahal tanah kita subur. Tar dulu, sebelum lu jawab, tar dulu. Ya. Ini gue coba ngasih teori buat milenial. Karena gue di depan mata kepala gue sendiri ada milenial muda yang main di udang, ya, di produksi yang kita cuma tebar jala, lahannya tuh ada yang diberikan Tuhan. Ya. Kalau bicara beras, itu kan industri besar, memang tanahnya subur kita, tapi mafianya banyak, dari mafia tanahnya itu sendiri, mafia pasar beras itu sendiri, gitu loh. Mafia berdasi ada juga. Nah, gimana kalau kita ajak seluruh masyarakat Indonesia jangan makan nasi, makan seperti Bu Susi bilang, makan produk laut. Jadi yang di piring kita itu bukan 70% nasi, 70% ikan, nasi cuma lauk aja. Daripada kita impor, kan tadi lu bilang kalau impor bahayanya apa? Mengurangi PDB. Nah, ya ini cuma teori gila aja. Pakai gue bilang jangan ketawa. Iya. Gue nih cuma. Ini nahan biar nggak ketawa ini. Ini cuma orang bodoh yang mencoba menawarkan suatu solusi buat milenial. Karena gue mungkin tinggal beberapa tahun lagi, tapi lo yang milenial inilah yang mungkin konsep itu bisa digunakan. Gimana kalau kita ganti aja? 70% yang selama ini di piring nasi, di piring makan kita itu nasinya 70%, sisanya lauk, kenapa nggak kita balik? Lauknya 70%. Lauk yang paling gampang. Lauk yang paling gampang, yang seperti Bu Susi bilang dulu, Menteri Kelautan ini dia. Iya, Menteri Kelautan. Bener. Yang bagaimana kalau kita makan ikan saja? Oke. Dan itu juga mengatasi resesi global yang ekonomi melambat, tentunya permintaan hasil laut dari luar negeri juga karena dia faktor ekonominya melambat juga berkurang. Makanya kan bisa kita lirik pasar lokal gitu. Itulah maksudnya. Oke. Gimana dong? Ya. Rada gila sih memang. Gak apa-apa ya. Mungkin gue boleh bantu jawab ya. Kita budaya makan nasi itu, gue kelahiran 2001 sih, nggak tahu dari zaman dulu ya. Tapi setahu gue, emang orang-orang Indonesia itu makannya nasi terus. Nah, yang bikin susah orang stop makan nasi itu kan gimana ya ngejelasinnya? Budaya kita itu udah makan nasi terus. Gini, gue kasih contoh, mungkin kita misalnya jualan produk yang ngaco sekalian apa misalnya. Ketoprak green tea contohnya. Coba kita ngomong ngaco ketoprak green tea. Ada orang yang bilang ketoprak green tea enak, tapi meyakinkan kepada orang lain bahwa ketoprak green tea ini enak. Itu kan dua hal yang berbeda. Urusan lain. Sama kayak nasi. Orang kebiasaan di lauknya itu 30%, nasinya itu 70%. Kebiasaan, behavior, attitude. Kita rubah, itu butuh biaya yang lebih banyak, itu butuh waktu yang panjang. Karena merubah kebiasaan orang, gitu loh. Nah, ini juga ada teori nih. Ini gue coba kutip dari MH Ainun Najib. Oke. Waktu itu ngebahas tentang kenapa orang dulu itu tak lebih tahan penyakit dari orang sekarang. Nah, MH memberikan pernyataan cukup nyeleneh juga. Dia ini kesalahan para pemain kuliner. Karena orang tidak diajak lagi makan itu berdasarkan rasa lapar atau rasa kenyang, tapi berdasarkan rasa enak. Oh. Nah, kalau kita mau merubah gaya makan suatu bangsa itu, contohnya gini, perlu berapa tahun memang.
Perlu waktu lah intinya. Perlu proses, balik ya, lagi proses. Indonesia Timur. Nah. Ketika makan sagu. Terus ketika kita merdeka kita coba memasukkan beras sebagai bahan makan pokoknya. Berubah. Tapi tidak mengurangi nilai kultural mereka. Sekarang makanan kayak papeda segala macam adanya di restoran mahal. Dan kalau lu mau makan papeda yang enak, lu harus ke Indonesia Timur, ketemu orang aslinya, wah dia bisa ngolahnya enak, gitu loh. Dan kalau lu di Jakarta, lu hanya bisa temukan di restoran mewah, nah gitu loh. Nah, itu sih sebuah logika yang tadi bukan gua mengcounter ya, tapi ide gue tentang merubah kalau beras ini nggak bisa diselesaikan kita selalu impor, sedangkan kalau kita kebanyakan impor efek ekonominya buat PDB kita itu juga berpengaruh. Betul. Ya kan konsumsinya mungkin yang harus boleh dong, karena ini kan tahun, ini kan tahun 2023. Benar. Tahun politik juga. Nah, boleh dong. Benar. Gue cari calon presiden nanti yang bisa nerima ide ini gitu loh. Boleh aja. Boleh dong. Ide nggak ada yang salah, pertanyaan nggak ada yang salah. Betul. Ide seliar apapun boleh kita sampaikan. Oke. Kita udah merambat terlalu luas. Coba kita kecilin lagi. Ketika kita sudah mengetahui aset-aset kita seperti tadi yang bro sebut, teman itu jaringan, duit yang kita punya, otak yang kita punya mungkin. Betul. Kepintaran. Apalagi? Sebenarnya jejaring udah masuk, aset yang kita punya itu udah masuk juga. Ya, otak tadi, ilmu yang kita pakai, ilmu yang kita punya. Jadi udah ketemu ya aset potensial yang dimiliki setiap orang. Benar. Tentu kadarnya relatif. Benar. Gitu kan. Benar. Misalnya jaringan dia adanya cuma di bola, jaringan dia adanya cuma di tukang ketoprak, itu relatif. Karena orang punya kesukaan masing-masing. Nah, tapi Bro Mova kan aplikatif nih, pasti punya dong metode yang universalnya, mengkombinasikan, mengelaborasikan semua potensi yang ada di yang tadi kita sebutin itu. Teori dasarnya aja yang universalnya. Karena kan ya seperti tadi bilang jaringan itu kan relatif spesifik. Iya. Mungkin lebih ke abis gue dengerin ini podcast, gue prakteknya gimana sih? Gitu kan. Mungkin gini ya, gue jelasin satu persatu. Kalau kita ngomongin jejaring, temen yang kita punya. Contohnya kemarin, beberapa bulan yang lalu sih, gue Instagram live bareng sama temen gue yang emang ngerti keuangan, emang ngerti finance. Gue ngertinya properti, ngerti finance ya dikit lah. Nah, karena kita sama-sama ngerti di jejaring yang gue punya tentunya, gue bikin Instagram live bareng untuk mengedukasi follower gue, gitu loh. Dan kita nggak mikirin berapa banyak yang nonton, view-nya ada berapa, enggak. Kita otaknya ya udah kita sharing, kita edukasi tanpa pemaksaan. Itu jejaring. Jadi kan semua orang pasti ada jagonya masing-masing. Kayak gitar, saya nggak bisa main gitar, saya nggak jago. Nah, itu kan pasti ada yang lebih jago daripada saya. Coba dipikirin dari gitar itu cara agar optimalnya gimana, cara menghasilkan duitnya gimana, atau enggak paling nggak cara buat menghibur orang dulu deh. Nah gitu, menghibur diri sendiri diri sendiri minimal. Karena kalau kitanya seneng, kita bisa bikin orang lain seneng. Kebetulan gua pantulannya energi positifnya dapat. Contohnya gua itu pelawak sebenarnya. Udah 7 kali open mic di Stand Up Indo Depok, udah di Stand Up Indo Jaksel, udah. Ketika gua niatnya itu bukan menghibur orang, niat gua pengen bawain sesuatu yang lucu, itu malah gak lucu. Karena niat gue dari awal udah salah. Niatnya gue pengen bawain materi, ini pasti orang ketawa nih, ternyata kagak. Tapi ketika niat gue bikin orang-orang ketawa, tanpa skrip pun gue bisa bikin orang ketawa. Udah pengalaman 7 kali. Jadi itu tadi jejaring. Yang kedua uang, duit. Yang tadi gue bilang ya, gue bukan nyuruh kalian, ayo langsung masukin reksadana, bukan itu maksud gue. Maksud gue, duit kalian kan pasti variatif ya. Mungkin ada yang punya 100.000, ada yang punya 1 juta, ada yang punya 1 triliun. Mungkin kalau 1 triliun gak nonton di sini kali ya. Tapi intinya reksadana itu bisa dimulai. Yang punya duit 1 triliun tuh masih pada mimpi. Ya benar. Mungkin 1 triliun kita doakan 10 tahun, 20 tahun ke depan ya. Karena gue juga niatnya itu 20 tahun lagi
gue pengen punya aset 14 triliun, terkaya ke-40 se-Indonesia, istrinya 4. Nah, target gue situ. Goal dalam hidup ya. Iya, goal dalam hidup gue kayak gitu. Jadi itu tadi ya. Yang kedua, masalah duit, ya udah, duit yang kalian punya, coba kalian pikirin biar optimal gimana. Salah satu caranya adalah masuk reksadana. Tapi gue nggak harus lu masukin reksadana. Contohnya gue lah, gue jualan keripik. Modal awalnya tuh cuma 750.000 perak. Itu pun gue nggak punya duitnya. Gue ngutang ke emak gue. Gue bilang, mak, ini gue butuh duit buat dagang. Tolong utangin. Bulan depan kalau laku, gue balikin duitnya. Jadi even kalian kalau nggak laku, ya udah kan lu mak gua. Nah, gitu loh. Itu salah satunya menggunakan jejaring, betul. Yang orang bilang ini relasi keluarga. Iya, benar. Nepotisme ya bisa dibilang. Tapi gua salutnya itu bukan memanfaatkan minjemnya. Karena memang hal berbeda. Karena kita pemain baru, resikonya kalau kita lewat pinjol memang berat. Nah, itu dia, benar. Dengan bunga yang nggak masuk akal juga. Kan memang bunga yang memang itu ada ilmu khusus lah. Bagaimana mengontrol bunga berbunga itu, bagaimana biar kita juga nggak jatuh dalam ruang lingkup itu kan ada ilmu khusus. Benar. Nah, masalah bunga berbunga dan menyiasati pinjaman online itu mungkin edisi bulan Februari lah kita main. Siap. Nanti gue jelasin kenapa harus ada bunga. Apa hal yang membuat bunga itu ada, komponen apa aja, gue bisa jelasin. Mana yang harus dibungakan, mana yang enggak. Karena bulan Februari itu Valentine. Jadi yang harus kita tetap bikin ada berbunganya itu adalah buat rasa sayang kita kepada kekasih-kekasih kita. Betul, itu harus berbunga. Betul, iya. Oke, lanjut. Oke. Jadi duit, even kalian gak punya duit, kalian pinjem aja dari bapak kalian pinjem aja dari ibu kalian. Jadi intinya masalah duit itu even 10.000 perak aja bisa reksadana. Jadi bukan kalian gak mampu, mungkin kalian belum mau. Nah, atau mungkin belum ngerti. Makanya sini gue jelasin, kan gitu. Mungkin gue bisa tambahin, berteman sama siapa aja, bersahabat pilih-pilih. Nah, kan gitu. Teman sama sahabat kan beda. Kita berteman ya sama siapa aja, baik ya sama siapa aja. Tapi kita menghabiskan waktu sama siapa, itu yang harus kita pilih-pilih. Kita udah bahas nih bagaimana potensi yang tadi dan kita mengkorelasikan. Baru 2 potensi yang dibahas. Kan baru jaringan sama uang. Ada lagi kan nanti ilmu. Ya kan? Nah, untuk episode ini kita tahan dulu di 2 aset itu. Iya, betul. Next, kita akan masuk ke 2 aset yang lain ya. Boleh. Jadi sekali lagi selamat tahun baru. Selamat buat Argentina. Die hard fans Messi banget nih. Die hard fans Messi. Dan yang pasti subscribe sama like channel Teman Baik. Mungkin gue bisa kasih ini terakhir, closing statement. Silakan closing statement. Jadi teman-teman, gue simpulkan lagi yang tadi udah kita bahas. PDB kalian bisa googling sebenarnya. Konsumsi investasi dan lain-lain kalian bisa googling. Tapi ada satu yang mungkin kalian nggak bisa googling. Gue sering ngajarin orang, gue analogikan gini. Kalau teman-teman pengen menang Olimpiade renang karena kalian pengen bisnis, terus saya sering analogikan bisnis itu atau jualan itu kayak berenang. Jadi kalau teman-teman bayangin pengen menang Olimpiade renang, kan kalian gak mungkin tiba-tiba main masuk aja ke kolam renang, dalamnya 3 meter, panjangnya 100 meter, lebar 50 meter, tapi bisa berenang aja kagak. Bahkan sama air aja takut. Kalian juga gak mungkin gak belajar berenang, terus atau kalian cuma baca buku cara bisa berenang, tapi kalian masuk ke kolam anak-anak aja enggak. Jadi itu, belajar dan praktek harus bareng. Sayang banget kalau teman-teman dengerin podcast ini tapi gak kepikiran pengen praktek apa. Jadi saran dari gua, praktek harus jalan, belajar juga harus jalan terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.